seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Tawarik 14 ayat 1-17 demikian firman Tuhan. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibar, Eliswa, Elpelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer.
Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi menampakkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan pengharapan, setia, ya, melayani Tuhan dengan hati, bukan
masalah aktivitas fisik, tapi hati kita benar-benar melayani Tuhan. Kalau raja-raja dunia, kalau orang-orang di sekeliling kita yang namanya kaya, sukses, berhasil, itu kalau punya uang banyak, kalau kita punya kemuliaan, status sosial, dan lain sebagainya. Ya, tapi kemuliaan, status sosial, harta, dan segala macam itu kita perlu. Perlu ya, perlu, jangan ngomong tidak perlu, saudara ya. Tetapi masalahnya jangan kamu kejar. Status sosial, harta, benda, kekayaan, jangan kamu kejar. Saya bolak-balik sama anak saya, jangan pengen kaya ya. Tapi bekerjalah dengan rajin, dengan jujur, rendah hati. Itu yang kamu kejar, bukan kayanya. Kaya itu bonus. Kalau kamu fokusnya dengan kaya, begitu kamu capek di sana, ya maka kekayaanmu akan membawa kamu ke neraka. Tapi kalau kamu fokusnya mengejar kerendahan hati, kejujuran, rajin ya, cinta, maka kekayaan itu hanya bonus, saudara. Ya, hanya bonus pelengkap. Ya, setiap kita punya pergumulan dalam kehidupan. Ya, tergantung pergumulannya apa. Nah, tanah perjanjian tadi malam Koden cerita tanah perjanjian adalah ketika keluarga ada pengampunan dalam keluarga. Ya, tapi dulu diajari yang lebih lengkap ya. Koden itu sebagian. Tanah perjanjian adalah ketika kamu kalau suami udah punya istri, sudah punya suami kan repot saudara ya, karena saya itu keluarga juga tanah perjanjian. Tetapi ketika kamu sudah selesai dengan hidupmu, saudara, ya sudah tidak terganggu, selesai itu bukan cuma masalah selesai dengan harta benda status sosial, bukan. Artinya walaupun kamu tidak punya uang banyak, tetapi kamu merasa cukup, ya, dan kamu bisa mencukupkan dirimu. Kalau kamu tidak punya sesuatu, kamu cukup, ya, kamu bisa mengucap syukur. Orang-orang yang dengan mudah bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, ya kan? Dalam kondisi itu kamu sudah mencapai tanah perjanjianmu, bukan sebuah tempat 3 dimensi. Kebetulan tanah perjanjian saya adalah sebuah tempat yang 3 dimensi, di mana saya merasa cukup. Karena disinilah Tuhan benar-benar cukup. Saya tidak khawatir besok makan apa. Ya, kemarin saya cerita, lawang mobil rusak, si Marcel sampai, ya ampun Pak Paul, beli mobil kayak beli kerupuk. Duitnya nggak ada Mas, bukan duit saya, ini duitnya dikasih orang. Saya bilang, duitnya juga dikasih orang, bukan duit saya Marcel. Kali ini saya nggak punya uang. Karena kita habis ya, Project Den Haag ini kita menghabiskan semua tabungan kita, ya saudara ya. Tetapi kita pun beli dengan yang sederhana. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasihnya bagus ya, barangnya bagus. Jadinya ya kebetulan aja nemu bagus. Kalau suruh sekali lagi nyari tidak ada, saudara. Ya ini barangnya benar-benar masih bagus, suaranya harus kayak baru, saudara ya. Kayak baru, suaranya halus, kayaknya mesinnya sampai tidak kedengeran ya. Ini kayak mesin gitu. Dan Tuhan cukupkan. Karena kita juga nggak ngumpul-ngumpul, nggak bingung, nggak ada ya sudah. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Tuhan ada beberapa orang yang baik yang tahu. Nah, udah kita beli, dan kita juga nggak beli yang mahal-mahal. Saya tak disuruh beli baru pun saya bilang jangan. Saya nggak mau punya utang. Pokoknya saya nggak mau punya utang. Saya mau hidup udah. Itu namanya kita sudah sampai tanah perjanjian kita. Kita nggak punya utang, saudara. Ya, tetapi di tanah perjanjian kamu kudu kerja loh, saudara. Di tanah perjanjian itu kamu nggak boleh malas. Di tanah perjanjian kamu harus tetap memegang perjanjian dengan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Itu mengasihi, mengampuni, memberkati, untuk merawat tanah perjanjian itu. Itu tadi yang Koden bilang, ada pengampunan. Nah, di tanah perjanjian itu harus ada pengampunan, saudara. Di tanah perjanjian itu harus ada selalu ada belas kasih dan pengampunan. Untuk merawat tanah perjanjian, untuk merawat taman Eden kita, ya. Dan kalau Anda memasuki sebuah taman dunia, maka Anda perlu status sosial, harta, kekayaan, kemasyhuran. Tapi kalau kamu ada di taman Eden, yang kamu perlukan adalah kerendahan hati dan hati yang melayani. Hartamu itu adalah hatimu yang melayani. Hartamu itu adalah kerendahan hatimu. Hartamu itu adalah pengampunanmu. Hartamu itu adalah belas kasihmu, saudara. Kemurahan hatimu. Itulah harta di Taman Eden.
Kalau Anda cerita permata Yaspis, Krisopras, ya, dan segala macam itu, Anda jangan berpikir itu seperti permata-permata yang dijual di toko itu loh, saudara. Kan, tetapi semua itu adalah mewakili semua karakter hidupmu yang baik. Di surga Anda nggak perlu lagi permata-permata indah. Segala keindahan itu tuh bukan sesuatu yang diukur dengan jasmania. Ya, tetapi adalah karakter rohania. Itulah harta permata berlian yang ada di dalam surga, saudara. Ada ajaib kan? Kamu kan jangan berpikir surga itu jalannya bertahta emas dan berbagai berlian itu. Emas itu lagi cetak kemuliaan hatimu, saudara. Jalan di surga itu bertahtakan emas itu, emas kemuliaan hatimu. Bukan emas 24 karat yang itu, emas itu nggak ada artinya, saudara. Tapi kemurnian hatimu yang amat sangat mulia yang diuji dengan api, dengan berbagai macam pencobaan hatimu tetap murni. Kayak kita nih tahun ini kita lagi mengalami banyak difitnah lagi ya. Biasa kan, kamu diberkati, saudara. Jadi kalau ada fitnah ini kita tenang-tenang saja, ya. Capek nggak? Ya nggak juga, kan sudah biasa difitnah. Sudah tahu caranya, diem, ya kan? Jengkel nggak? Enggak juga. Ya, disalah paham, ya nggak apa-apa, sudah biasa. Yang penting kita tetap jalan. Sebab ketika tanpa ada orang salah paham dengan saya, orang ini tidak pernah akan membuktikan bahwa saya ini orang benar. Dia harus membuktikan bahwa saya ini orang benar dengan cara saya disalah pahami dulu, saudara. Kamu baru bisa, ya, orang mengakui kamu ini orang benar. Nah, contoh Pak Putih itu ya. Kita pernah bertengkar dengan Pak Putih kan. Saudara, tidak sedikit pun Pak Putih itu menjelek-jelekan saya loh, saudara. Tidak satu kata pun omongan jelek tentang saya keluar dari mulut Pak Putih. Setidaknya saya tidak pernah dengar. Ya diam. Dari situlah saya salut dengan Pak Putih, saudara. Ya, dengan segala kekurangan beliau ya. Di luar kan saya nggak tahu. Pokoknya di tengah kita, saya pernah komplain, saya pernah ngomong dengan sangat keras sekali, Anda tahu. Ya, tetapi saya pun tidak pernah menjelekkan Pak Putih sedemikian bagaimana ya. Cuma satu itu aja saya masalah dengan dia. Ya kan, selanjutnya saya nggak mau itu. Ya pokoknya Pak Putih orang baik buat saya. Dia datang, dia tengok keluarga saya dan dia tidak bongkar rahasia keluarga saya kepada orang-orang. Ya kan, dia tetap jaga privasi saya, saudara. Nah, dari kesalahpahaman maka saya tahu karakter yang Pak Putih. Iya kan? Dari kesalahpahaman kamu suami istri, kamu tahu karakternya dia, saudara. Makanya ketika lagi terjadi masalah, kamu harus tetap konsisten. Makanya saya bilang konsisten, endure. Kata iman atau faith, ya, imanu beserta dengan, ya, L beserta dengan kita, Immanuel. Iman, kata iman itu Allah yang setia. Kalau kita beriman, berarti kita juga setia, saudara. Endure, panjang. Konsisten. Kalau kamu rendah hatinya konsisten. Wah, dikasih hati ini udah nggak sabar nih, kita keplak aja kepalanya. Ya jangan juga. Harta di surga, keindahan yang di surga adalah karakter kita dan kemurnian hati kita yang teruji oleh waktu, saudara. Teruji oleh berbagai hal. Tetap emas murni. Masalahnya itu kan teori kan. Ya kan, selama ini kan cuma jangan jadikan itu praktek, jadikan itu rema, saudara. Itu tadinya cuma logos, kamu lakukan sekarang. Kamu mau jadi dua saksi Allah, kamu mau terhitung di dalam 24 tua-tua, dua saksi Allah, bait suci, apapun namanya yang sudah kita ajarkan di sini. Kamu harus endure, konsisten. Harta mahkota kita, ya, emas murni, permata berlian, semuanya adalah karakter kita, saudara. Itulah karakter kita. Ya, itulah karakter kita, buah roh itu, saudara. Saudara, kalau kamu tahu tentang ini, ya, maka kamu akan punya pemahaman yang benar. Dan
Kamu tahu surga itu adalah kita, saudara. Segala perhiasan itu adalah karakternya kita. Segala perhiasan yang ada di surga disebutkan apa itu adalah karakternya kita. Bahkan kain lenan putih yang kita gunakan pun adalah diakonianya kita, saudara. Ya kan? Makanya, ayo saudara, tiap hari kejar. Ya, berapa hari ini kita lagi gojlok sama orang yang namanya Marco nih ya, Edwin ya, dan beberapa orang Pak Enardo dikerjain sama Marco. Siapa menjadi masalah kita? Pak Enardo nyelam tuh ya, Pak. Masalah siapa kamu minggu lalu ya? Marco, Pak. Apa yang kan hari ini bikin masalah lagi ya, bikin masalah lagi. Lalu tadi pihak yayasan gerejanya yang kita sewa tanya, ada apa dengan kalau kamu sih tidak ada masalah? Ya itu gimana, sulit dong? Enggak biasa. Kita mah di Indonesia udah biasa ditindas, jadi kita ngalami kayak Marco udah biasa. Saya bilang nggak apa-apa. Lalu gimana? Ya yang bisa kita lakukan adalah saya diam, sabar, nungguin dengerin dia. Karena apa yang dia tuduhkan itu sangat salah semua. Saya bilang begitu ya. Kita harus tunjukkan kebesaran hati kita di tengah-tengah fitnah diomongin orang. Kita tetap tunjukkan kebaikan hati kita, saudara, dengan konsisten. Bukan pura-pura juga. Ya, kenapa? Karena kamu tahu dan metanoia, siapa yang menjelekkan orang pertama kali, dialah yang kalah lagi berkonflik. Siapa yang ngomong dengan bersemangat untuk membusukin orang lain, dia yang kalah. Siapa di sini konflik dengan saya, jelek-jelekin saya, kamu udah kalah. Karena saya tidak akan menjelek-jelekan kamu. Kamu sudah kalah telak sama saya, tidak bakal menang. Pak Harto tahu tuh ya. Aduh jangan, kamu tidak bakal menang lawan Pak Paul. Karena Pak Harto sudah tahu ilmunya sama saya, saudara. Nggak bakal menang kamu sama Pak Paul, nanti kamu malah dibabak-babak sama netizen. Karena saya tidak akan membusuk-busukan kamu. Ya. Tadinya adalah itu cara untuk kamu mengatasi fitnahan dan hal-hal yang jelek. Ya, dengan cara kamu jangan pernah ngomongin orang yang tidak baik. Ya kan? Pertama begitu. Sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun kamu sering lakukan, lama-lama jadi karaktermu itu, saudara. Kalau dulu 10 tahun yang lalu kamu jelek-jelekin saya, tak samperin, tak pelintir kepalanya, saudara. Saya lagi di mana? Saya lagi di Singapura, saya sengaja pulang, saudara, tak pelintir kepalanya orangnya. Tetapi 10 tahun berlalu, Tuhan ajarin saya, kalau kamu lagi dijelek lagi konflik, kamu jangan pernah ngatain yang jelek tentang dia. Ya. Kenapa? Karena bukan saya lemah, saya mampu. Kita yayasan punya uang, gereja kita punya uang. Saya ngalah sama Marco, dia ini pesakit, pecandu. Saya ngalah sama dia bukan karena kita kalah lemah, ya, tapi karena kita kasihan dan kita punya belas kasih. Mungkin kita bisa selamatkan jiwanya tanpa saya harus nyerang dia, kan? Beberapa orang yang fitnah kita, dia butuh waktu, saudara, untuk bisa membuktikan konsistensi kita. Bahkan mungkin si Ceket Babi sama Alengso, dia butuh waktu untuk dia bisa tahu saya ini orang yang konsisten. Ya kan? Dan saya tidak perlu membuktikan kepada mereka. Saya nggak perlu membuktikan kepada mereka. Saya perlu membuktikan kepada diri saya sendiri dan kepada Tuhan. Ini Tuhan, cintaku padamu. Ini Tuhan, hati yang melayani. Sehingga ketika saya datang, ya, di hadapan tahtanya, ini Tuhan, emas, berlian, permata yang aku bawa sebagai persembahanku di hadapan tahtamu. Benar nggak, saudara? Anda kepikir itu nggak? Kamu mau bawa apa nanti kalau mati, saudara? Wah, aku bawa ego, bawa harga diriku. Wah, gundulmu peang, saudara. Piro regone, saudara? Berapa harga dirimu, saudara? Kamu belum lunas kok, masih cicilan, masih dicicil ya, lalu nunggak terus. Bawa, saudara, ya, hatimu yang hancur ketika difitnah, ketika kamu disakiti, ketika kamu direndahkan, ketika kamu lagi bingung, ketika kamu lagi
Itulah emas permata berlian, hati yang selalu melayani, saudara. Itulah emas permata berlian yang menjadi perhiasan di langit dan bumi yang baru. Kamu mau bawa apa? Bangsa-bangsa datang membawa segala persembahannya. Itu emang emas berlian, emas karat berlian berapa, 70 karat apa-apa. Enggak, saudara. Karakter kita dibawa, harta kerajaan semua, segala bangsa masuk. Ya, itulah kita, karakternya kita yang kita bawa sebagai emas permata berlian itu. Kamu bawa apa ke surga? Hah? Ada yang nggak pakai pakaian lenan putih lagi kan? Diakoni aja pelitnya minta ampun, saudara. Iya kan? Yuk, saudara, kelebihan satu. Ingat perkataan saya, ya, bawalah persembahanmu. Ya kan, kata Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Itulah emas permata berlian yang kita bawa nanti kepada Tuhan di langit dan bumi yang baru. Itulah persembahan kita, ya, kemurnian hati kita, karakter kita, konsistensi kita, ya. Tuhan Yesus memberkati.